Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercenggangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada yang di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, cipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercenggangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada yang di sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Yesus, terima kasih Tuhan.
Hello, shalom dan selamat malam kepada semua. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesempatan pada malam ini. Amen, haleluya. Oke, pada malam ini, oke, seperti biasa, oke, Anda boleh share, oke, Anda boleh komen di bawah ini. Haleluya. Anda boleh share link ini supaya yang lain pada malam ini mereka dapat mengikuti CF kita pada malam ini. Amen. Kita lakukan ataupun apa yang kita kongsikan pada malam ini. Amen. Haleluya. Dan puji Tuhan, pada malam ini saya mendorong semua yang menonton pada malam ini, saya akan membawa Anda, haleluya, di dalam doa pada malam ini. Kita akan memulakan CF kita pada malam ini. Amen. Mari kita berdoa pada saat ini. Haleluya. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan di atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan khususnya bagi CF kami pada malam ini Tuhan. Saya serahkan Tuhan Yesus ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak rencana-Mu yang terjadi. Biarlah kehendak rencana-Mu yang berlaku pada malam ini Tuhan. Lewat pujian kami Tuhan Yesus pada CF pada malam ini Tuhan. Haleluya, firman yang kami akan dengar pada malam ini Tuhan. Agar semua Tuhan Yesus, agar semua mereka diurapi Tuhan Yesus. Haleluya, saya serahkan pada saat ini ke tangan-Mu Tuhan. Haleluya, agar walaupun dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, urapan-Mu Tuhan menyertai Tuhan Yesus mereka Tuhan, bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan mereka pada saat ini Tuhan. Tidak kira walaupun di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pada saat ini ke tangan-Mu Tuhan. Hanya di atas, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Haleluya. Amen. Dan pada malam ini saya mengajak semua yang menonton pada malam ini, haleluya, kita akan memuji dan kita akan menyembah Tuhan pada saat ini. Dan saya minta Brother Refli untuk membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Oke, selamat malam dan shalom semua. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan, karena Tuhan yang layak dipuji dan layak disembah. Mari kita memuji Tuhan, bersoraklah. Bersorak-sorak hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Besar kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Sekali lagi bersoraklah. Bersorak-sorak hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang berkuasa dan layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang berkuasa
yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Sekali lagi, bersoraklah. Sorak-sorak hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besar asasinya, ajaib kuasanya, berkuasa selama-lamanya bagi Dia. Di Dia yang berkuasa, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Dia yang berkuasa, yang layak terima pujian bagi Dia yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Ya Tuhan, surga bumi sujud menyembah kepadamu Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara dan saudari, mari kita menyembah Tuhan. Biarlah hati kita, penyembahan kita berkenaan kepada Tuhan. Dan biarlah kita menyembah Tuhan di dalam hati kita. Haleluya, Engkau Tuhan yang berkuasa. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Sekali lagi, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah, puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah, puji dan sembah haleluya. Puji dan sembah haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa. Sekali lagi. Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa.
Kau Tuhan yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, bersorak haleluya. Kau Tuhan berkuasa. Puji dan sembah, puji dan sembah, haleluya. Puji dan sembah, haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah, puji dan sembah, haleluya. Puji dan sembah, haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah, puji dan sembah, haleluya. Puji dan sembah, haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Yang berkuasa. Katakan puji dan sembah, puji dan sembah, haleluya. Puji dan sembah, haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah, puji dan sembah, haleluya. Puji dan sembah, haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Puji dan sembah, puji dan sembah, haleluya. Puji dan sembah, haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Puji, puji dan sembah, haleluya. Puji dan sembah, haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya. Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa. Ya Tuhan, kami sembah Engkau, Tuhan yang berkuasa di syurga dan di bumi. Engkaulah Yesus Kristus. Haleluya. Tidak ada Tuhan Allah yang berkuasa seperti Engkau, Tuhan Yesus. Layaklah Engkau, Tuhan, dipanggil Tuhan, Raja, Bapa, dan segala Tuhan hanya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Amen. Puji Tuhan.
Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah daripada Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kita pada malam ini. Amin. Kita dapat memuji dan menyembah Tuhan pada malam ini melalui K-Fellowship. Amin. Saya harap semua yang menonton pada malam ini Anda diberkati lewat daripada pujian dan penyembahan. Amin. Dan sekali lagi saya ingin menjemput semua yang menonton pada saat ini hanya di dalam nama Yesus. Semoga Yesus memberkati Anda semua pada malam ini. Amin. Haleluya. Amin. Pada malam ini, haleluya, kita tidak ada kesaksian pada malam ini, tetapi pada malam ini kita ada yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita ada pengkhotbah jemputan pada malam ini, dan saat ini saya ingin mempersilakan Pastor Muru untuk memperkenalkan siapakah pengkhotbah kita pada malam ini. Amin. Haleluya. Shalom dan selamat malam buat semua yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Harap semuanya dalam keadaan yang sehat dimanapun Anda berada mengikuti CF online kami pada malam ini. Dan bersama dengan kami pada malam ini ataupun dengan kita pada malam ini adalah Pastor Loren daripada Keningau, Sabah. Ramai yang mengenali Pastor Loren yang pernah berjumpa di Kuala Lumpur. Walaupun dalam masa yang PKP ini kita masih lagi berkurung di dalam rumah, tidak dapat mengadakan ibadah ataupun CF berkunjung ke gereja maupun ke rumah, tapi tidak ada apa yang boleh menghalang kita untuk seperti sekarang mengikuti CF online pada malam ini dan juga mengangkat pujian penyembahan di samping dapat mendengar firman Tuhan. Dan saya pasti setiap yang mengikuti CF pada malam ini Tuhan akan memberkati Anda, dan pastikan Anda bersiap sedia untuk menerima firman Tuhan pada malam ini. Dan Pastor Loren, kami menjemput Pastor Loren pada malam ini. Pastor Loren. Ya, salam. Ya, salam. Shalom. Apa kabar? Kabar Milo. Sehat. Ya, betul sehat. Di Keningau, Sabah. Ya. Puji Tuhan. Di Keningau di sini, iya, Pak. Sebentar tadi ada hujan. Ya. Dan kami di sini selalu juga mengingati Pastor Loren dan juga pelayanan bersama dengan istri Pastor Loren dan juga pelayanan di Keningau. Harap bila satu waktu kita akan dapat berjumpa. Ya, itulah doa kita. Ya, kita rindukan untuk bersekutu seperti sedia kala. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, kita lakukan apa yang dapat kita lakukan sementara waktu. Ya, kita teruskan berdoa untuk kesejahteraan kita semua dan keadaan akan pulih seperti semula. Ya. Oke, Pastor Loren, terima kasih sekali lagi dapat mengambil masa bersama dengan kami pada malam ini, dan pada waktu ini saya serahkan kepada Pastor Loren untuk membawa firman Tuhan sharing kepada kami di sini. Terima kasih Pastor karena berikan saya kesempatan untuk sharing kepada Anda semua, khususnya jemaat yang ada di Kuala Lumpur. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan tidak dibatasi dengan apapun situasi. Tuhan itu sentiasa hadir di mana-mana pun umatnya sedang bersekutu. Dan saya percaya di dalam persekutuan kita secara live streaming ini pun Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Jadi ya, mungkin dalam live kita seperti ini mungkin ada sedikit, mungkin ada gangguan apapun segalanya. Tapi ya, kita berharap supaya dalam persekutuan ini Tuhan akan memelihara kita dan memberkati kita semua. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama dengan Anda semua. Haleluya.
Dan terima kasih kepada Gembala Sidang Anda bagi semua jemaat yang ada di Kuala Lumpur, bagian bahasa. Terima kasih karena memberikan saya kesempatan untuk sharing kepada Anda semua firman Tuhan. Dan memang saat ini kita perlukan firman Tuhan, karena saat ini situasi yang sangat darurat sekali kepada semua pelosok dunia saat ini mengalami hal-hal yang menakutkan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, pengharapan kita adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Haleluya. Dan saya mengharapkan semua warga jemaat yang ada di Kuala Lumpur dan dimanapun berada, supaya Anda berada saat ini untuk menyaksikan bersama-sama dengan kita dalam live ini untuk mendengar suara Tuhan. Puji Tuhan, dan sekarang saya ingin membawa Anda untuk melihat firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil, haleluya, di Lukas pasal yang ke-22, haleluya, di ayat yang ke-45 dan 46. Oke. Lukas 22, 45 sampai 46. Oke. Firman Tuhan berbunyi demikian, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Firman Tuhan ini firman Tuhan yang diberitakan kepada kita pada malam ini sesuai dengan situasi kita yang sedang mengalami gelombang masalah yang sedang mengancam kehidupan manusia sejagat saat ini. Amin. Dan firman ini adalah perkataan yang diucapkan sendiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada murid-muridnya pada waktu Yesus sedang menghadapi salib untuk menyelamatkan kita manusia. Haleluya. Dan saya percaya firman ini juga adalah firman yang relevan untuk kita pada malam ini, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu menghidupkan kembali firman ini dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya teringat tentang pesan kepada subtenden kita, UPC Global kita, UPC dunia, yaitu Bishop Ki Bernard. Haleluya. Dia beritahu kita bahwa kita perlu terus jangan berhenti untuk berdoa. Saya percaya saudara, kita semua saat ini sedang dalam keadaan yang tertekan. Kenapa kita tertekan? Karena kita ini manusia yang sosial. Kita mau sentiasa bebas untuk bergerak. Haleluya. Tidak apa kedudukan kita, apa posisi kita, bagaimana kehidupan kita, keluarga kita, bangsa kita, status kita. Kita semua saat ini sedang mengalami tekanan yang sama. Haleluya. Bermacam-macam yang kita sedang mengalami saat ini. Bermacam-macam yang sedang bermain dalam pikiran anak-anak Tuhan saat ini. Saya tidak tahu kalau keadaan dunia mungkin lebih hebat lagi daripada kita, karena mereka tidak punya pengharapan. Tetapi kita saat ini ada suatu panggilan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk bangun dan berdoa. Kenapa Yesus mengatakan demikian kepada para murid? Karena Yesus sadar, dia tahu saudara, tanpa hidupan doa yang konsisten, maka kita tidak dapat bertahan. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyaksikan kepada Anda sedikit kesaksian tentang pribadi saya. Haleluya. Pada waktu beberapa tahun yang lalu, dalam pelayanan kami ke daerah Tawau, kami menaiki sebuah
bus yang menuju ke Tawau, dan kami mengikuti bus itu pada waktu malam. Dan sewaktu kami berada dalam bus itu, dalam perjalanan itu semuanya dalam keadaan yang aman, keadaan yang baik. Tetapi sewaktu menjelang subuh, tiba-tiba terjadi suatu masalah kepada kendaraan, di mana bus itu tayar di hadapannya pecah, dan bus itu sangat sukar sekali untuk dikendalikan. Nah, pada waktu itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersama dengan istri saya sedang tidur. Dan kami sangat dikejutkan dengan situasi. Haleluya. Situasi di mana semua orang berteriak. Mereka semua berseru memanggil kepada apa yang mereka percaya. Dan saat itulah kami terbangun, saya terbangun, dan saya juga berseru kepada nama Tuhan Yesus untuk melindungi kami daripada musibah atau malapetaka dan kemalangan yang akan terjadi. Puji Tuhan, tepat pada waktunya, pada waktu saya sudah berseru kepada nama Yesus, bus itu dapat dikendalikan dengan baik dan tidak mengalami apa-apapun. Haleluya. Musibah yang mengganggu kepada semua penumpang, dan kami semua selamat, sehingga haleluya bus itu dapat berhenti dengan tenang, haleluya, dan dapat diganti semua kerusakan itu, dan kami dapat sampai di Tawau dengan selamat dan dapat melayani jemaat yang ada di Tawau. Apa yang saya ingin sampaikan kepada Anda malam ini adalah keadaan kami yang sedang tidur itu, Tuhan ingin kami berdoa. Tuhan ingin kami untuk bangun. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bukan menghakimi Anda tidak berdoa. Mungkin kita berdoa, tetapi doa kita adalah doa yang basa-basi, kata bahasa pasar. Amen. Doa kita yang bukan doa yang sungguh-sungguh menyentuh hadirat Tuhan. Bukan doa yang sungguh-sungguh, haleluya, menjamah hati Tuhan. Doa kita hanya mungkin doa yang berpihak kepada kita semata-mata. Doa kita yang hanya untuk menginginkan sesuatu dalam hidup kita untuk digenapi. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, saya percaya apa yang Yesus anjurkan kepada para muridnya, ini suatu situasi darurat. Seperti saat ini, kita sedang mengalami keadaan darurat saat ini, di mana seluruh dunia sedang diancam oleh penyakit yang menular saat ini, sidang jemaat yang dikasihi dan saudara-saudara. Nah, sebagai orang yang percaya, mungkin selama ini kita sedang tidur. Mungkin selama ini kita sedang, haleluya, sedang dalam keadaan yang khayal atau keadaan yang tidak sedar, karena kita begitu, haleluya, dikuasai oleh hal-hal yang ada di persekitaran kita selama ini, ataupun mungkin kita sedang mengalami dengan hal-hal apapun yang kita sedang menghadapi. Mungkin juga kita sedang melayani, haleluya, keinginan-keinginan daging kita, sehingga kita sendiri tidak ada kesempatan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, sebab itu saudara, Tuhan Yesus sengaja dia bawa muridnya untuk melihat, untuk merasakan situasi itu telah sangat gawat dan darurat. Maka Yesus beritahu dan memperlihatkan kepada muridnya bahwa kehidupan manusia yang ada di dunia ini harus mengalami hal-hal yang demikian rupa. Dan saya katakan kepada Anda semua pada malam ini, kehidupan kita di dunia ini tidak akan dijamin keadaan yang akan lebih baik lagi. Kita sedang menuju kepada hal-hal yang lebih rumit lagi, hal-hal yang lebih menakutkan lagi. Apa yang perlukan saat ini adalah Tuhan mau kita untuk berdoa. Haleluya. Alkitab begitu banyak memberikan kita contoh tentang berdoa. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah Tuhan Yesus. Dia adalah manusia sama seperti kita, 100% manusia. Tetapi selama dia ada di dunia ini, dia punya hidupan doa adalah konsisten sekali. Setiap hari
tanpa dilewati, tanpa ada doa. Dia sentiasa berdoa. Nah, kalau Yesus yang adalah manusia, dan Tuhan, dia berdoa. Kita juga harus demikian. Karena tanpa doa, saudara-saudara, maka kita tidak boleh bertahan menghadapi situasi ini. Haleluya. Saya teringat tentang firman Tuhan. Haleluya. Di kitab Yunus. Di dalam kitab Yunus ini, saudara, ada seorang yang bernama Yunus. Sesuai dengan kitab ini yang ditulis kitab Yunus, di sana ada tulis seorang yang bernama Yunus. Yunus ini, saudara, diutus oleh Tuhan ke suatu kota bernama kota Niniwe. Kota ini akan dihakimi dan akan, haleluya, diberikan suatu, haleluya, hukuman, amen, hukuman kepada kota ini. Dan sebelum hukuman itu dilanjutkan ataupun diterjemahkan, dinyatakan di kota itu, Tuhan sudah siapkan seorang hambanya bernama Yunus. Tetapi apa yang tadi, saudara, Yunus dia bukan, haleluya, bukan untuk bertindak balas kepada apa yang Tuhan inginkan, dia untuk pergi dan memperingatkan orang-orang di kota itu supaya bertobat. Tetapi Yunus, dia sebaliknya mengalihkan arahnya daripada panggilan Tuhan. Dia melarikan diri daripada panggilan Tuhan. Haleluya. Nah, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa pada waktu Yunus daripada Tarsis, dia bukan pergi kepada kota Niniwe. Maka dalam perjalanan mereka, saudara, tiba-tiba terjadi suatu badai yang sangat besar. Gelombang laut itu mulai mengamuk. Lalu kekuatan alam mulai terjadi. Tuhan benarkan itu untuk menerpa perahu kapal yang dinaiki oleh Yunus. Nah, dalam cerita ini sudah kita melihat bahwa mereka begitu sekali terancam hidup mereka. Gelombangnya begitu besar, selama mereka berlayar, anak-anak kapal dan nahkoda, mereka belum, haleluya, masalah yang begitu besar seperti ini. Mereka sudah berusaha dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka membuang barang-barang supaya dapat ringankan kapal tersebut, supaya dalam hal seperti itu mereka dapat mengatasi gelombang, amukan angin, dan juga badai yang begitu hebat. Mereka berseru kepada alam mereka berseru kepada dewa-dewa laut. Apa yang terjadi, saudara? Tidak ada hasil. Di sini kita melihat bahwa usaha manusia itu sebenarnya sia-sia. Karena hanya Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Mereka berusaha dengan kekuatan manusiawi, tetapi semuanya tidak berhasil. Semuanya tidak ada apapun yang terjadi. Dan mereka sadar ada seorang yang ikut mereka daripada Yafo ke Tarsis. Mereka sadar dan mereka mencari orang ini tiada dalam mereka. Mereka mencari di mana Yunus. Tahu-tahu Yunus sedang berada di bawah kapal, sedang tidur. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Dalam masalah yang begitu luar biasa, Yunus sempat tidur, saudara. Dia tidur di sana. Kenapa dia tidur? Karena dia ingin menyembunyikan diri daripada hadirat Tuhan. Dia ingin menjauhkan diri daripada hadirat Tuhan. Dia pura-pura, dia tulikan segala panca inderanya dalam situasi itu. Karena dia tidak mau untuk bertindak balas kepada panggilan Tuhan. Sidang jemaat dan saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah Anda saat ini sedang mendengar teriakan jiwa-jiwa di dalam diri manusia saat ini untuk memberikan Anda suatu, haleluya, wake up call untuk bangun dan bangkit berdoa. Mereka sedang menantikan suara-suara daripada anak-anak Tuhan untuk berseru kepada Allah. Para nahkoda itu di dalam kapal itu berkata kepada Yunus, bangunlah. Saudara, di sini pada ayat yang kedua di pasal yang pertama di Yunus, saudara, di sana Tuhan katakan bangunlah
Dan di ayat yang ke-6 juga Tuhan nakoda berkata kepada Yunus, bangunlah. Di sini kita melihat saudara bahwa Yunus harus bangun. Kenapa dia harus bangun saudara? Karena perjuangan ini harus diteruskan. Dia punya perjuangan tidak boleh dihentikan dengan tidur. Dia harus terus bangun dan bangkit untuk dia menjalani kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba yang dipanggil oleh Tuhan. Tetapi saudara, kita sangat kecewa melihat situasi Yunus. Dia dapat tidur dalam keadaan masalah seperti ini. Kalau kita saat ini saudara, kita dapat tidur dalam situasi masalah seperti tanpa kita rasa terganggu untuk mau berdoa kepada kehidupan manusia sejagat supaya mereka semua dapat bertobat dan kembali kepada Tuhan. Inilah serasa panggilan kita yang sangat penting di hari-hari terakhir ini. Untuk kita sehati, sepikir, sejiwa, seluruh rumpun jemaat, seluruh pelayan, kita bersatu hati untuk berdoa bersama-sama. Haleluya. Inilah panggilan kita. Revival kita saat ini adalah revival untuk berdoa. Haleluya. Kita selalu dengar revival. Tapi pada saat ini, situasi ini, yang paling penting adalah revival doa kita perlu dipulihkan kembali. Kita perlu seperti jemaat awal di Kisah Para Rasul, yang mereka hidup bersekutu bersama-sama, memecahkan roti, dan sambil belajar, dan mereka juga tekun di dalam doa. Dan kita melihat saudara, begitu hebatnya pertumbuhan mereka. Dan kita melihat saudara, banyak jiwa-jiwa yang dapat ditarik. Kenapa? Karena melalui kehidupan doa mereka saudara, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Haleluya. Alkitab berkata saudara, di dalam Yakobus, haleluya, di pasal yang kelima ayat 17 berkata saudara, tentang seorang nabi yang bernama Elia. Kehidupan doa yang saudara dapat mengubah situasi. Pada waktu Elia dia berdoa saudara, dikatakan saudara, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh dapat merubah situasi. Apa yang dirubah saudara? Di mana Raja Ahab sudah mulai berkeras hati, tidak lagi mengindahkan tentang Tuhan yang benar. Ahab sudah beralih kepada penyembahan berhala. Maka dalam situasi itu, haleluya, Tuhan ingin menunjukkan kepada Ahab bahwa Tuhan masih berdaulat atas hidup manusia. Meskipun dia raja, Tuhan adalah raja di atas segala raja. Inilah saudara yang kita perlu nyatakan kepada dunia saat ini, supaya dunia akan melihat siapakah Yesus itu dalam hidup mereka saudara. Melalui doa kita, dunia ini dapat mengerti, dapat memahami, dan dapat merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Orang-orang di jiran kita sudah mungkin mereka dapat menolak kita secara jasmani. Orang-orang yang tidak suka dengan kita sudah mungkin menolak kita secara jasmani. Bahkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin agama-agama lain sudah yang tidak suka dengan kita, menolak dengan kita. Tetapi melalui doa kita, tidak ada siapapun yang dapat menolak kita saudara. Musuh kita tidak dapat menolak dengan kita pada waktu kita berdoa. Doa kita sangat luar biasa, dapat mengubah situasi atmosfera dunia ini. Kita percaya saudara, haleluya, apa yang terjadi saat ini, wabak yang sedang mengancam keamanan global saat ini. Kita percaya ini adalah wake up call oleh Tuhan untuk kita semua bangkit kembali berdoa bersungguh-sungguh. Kita di sini dipanggil oleh Tuhan bukan untuk tidur. Kita di sini dipanggil oleh Tuhan untuk bangkit dan berdoa. Haleluya. Sudah tiba waktunya kita perlu tutup semua aktivitas kita yang menyenangkan selama ini. Kita perlu fokuskan diri kita untuk kembali berdoa. Karena saat inilah saat yang sangat darurat. Amen. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya apa yang Yesus katakan di sini adalah relevan dengan kita. Saat inilah saat yang darurat. Haleluya. Mungkin kita saat ini sedang duka cita dengan hal-hal yang lain. Haleluya. Mungkin kita ada banyak hal yang membuatkan kita sudah tertidur. Dan saat ini Tuhan mau kita bangun. Dia berkata, bangunlah. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini saudara, kita berada dalam situasi yang sangat-sangat, haleluya, mengancam kehidupan kita, menakutkan. Tapi saya percaya saudara, kita ada Yesus. Melalui hubungan kita dengan dia di dalam doa, kita dapat dikuatkan, kita dapat diperbaharui, kita dapat dipulihkan, kita dapat keyakinan yang sungguh-sungguh datang daripada Tuhan. Haleluya.
Saya sentiasa mengingatkan diri saya, haleluya, bahwa saya harus bangun daripada kelenaan saya selama ini, ketiduran, haleluya, tidur yang mungkin disengajakan ataupun tidak disengajakan. Karena iblis yang sebenarnya dia mau kita tidur. Iblis dia mau kita tidak mengindahkan hal-hal rohania. Iblis dia mau kita sibuk dengan hal-hal jasmani sehingga kita tidak ada kesempatan untuk berdoa. Nah, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi semua, saat ini kesempatan bagi kita bersama dengan keluarga kita bersekutu bersama-sama untuk berdoa. Alangkah indahnya saudara, setiap ahli keluarga kita sedang berlutut saat ini, sedang menyembah Tuhan, sedang berdoa di hadapan Tuhan, kepadanya, menaikkan doa kepadanya, saudara, haleluya. Bukan untuk mengubah situasi ini, tetapi supaya kita berdoa untuk mempersiapkan semua manusia, supaya mereka akan kembali dan bertobat kepada Tuhan. Inilah panggilan kita, saudara, haleluya. Haleluya, inilah panggilan kita yang sangat penting di akhir zaman ini. Kita terus berdoa, bersemangat berdoa. Kita perlu bangunkan, revivalkan doa kita saat ini, haleluya. Amen. Inilah pesan firman Tuhan yang saya kira meskipun singkat pada malam ini, tetapi inilah yang Tuhan sertakan dalam hati saya, bahwa kita perlu bangunkan kembali mezbah doa kita saat ini yang selama ini sudah mulai runtuh. Kenapa sudah mulai runtuh? Karena kita sudah menggantikan dengan mezbah kesenangan jasmani kita. Doa kita sudah mulai, haleluya, tidak lagi menyentuh hati Tuhan. Doa kita hanya doa yang miskol saudara. Haleluya. Kita hanya berdoa miskol, tidak doa kita yang sungguh-sungguh rapat dengan pencipta kita. Tetapi malam ini setelah kita mendengar firman Tuhan ini, baiklah kita saudara untuk kembali bangkit dan bangun. Kita bangunkan doa kita. Kita bangunkan semangat kita, saudara. Memang doa ini, saudara, bukan senang. Karena daging kita yang, saudara, tidak mau berdoa. Tidak suka berdoa. Haleluya. Tiada seorang pun di sini yang, haleluya, orang yang benar-benar sungguh-sungguh mau berdoa. Haleluya. Secara pribadi, saudara, saya mengakui, saya sendiri pun sudah lemah tentang doa ini. Tetapi firman Tuhan berikan kita suatu teguran pada malam ini, terutama kepada saya, supaya Tuhan, supaya kita semua hidupkan doa kita kembali. Haleluya. Berdoa yang sungguh-sungguh, bukan berdoa yang hanya di bibir saya, tapi dalam hati kita, sehingga dapat menyentuh hadirat Tuhan, sehingga dapat menyentuh hati Tuhan, saudara, haleluya. Doa yang sungguh-sungguh. Alkitab berkata, doa orang yang benar, bila didoakan dengan sungguh-sungguh, sangat besar kuasanya. Saudara, ini perkataan ini, saudara, perkataan yang bukan mengawal, bukan perkataan yang kosong. Ini perkataan yang hidup, firman Tuhan. Kalau kita hidupkan ini, saya percaya, saudara, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Kita akan melihat janji firman Tuhan dalam Alkitab yang akan digenapi. Doa orang benar itu, saudara, sangat besar kuasanya. Bukan doa itu yang berkuasa, tetapi orang benar itu yang bila berdoa, saudara, itu yang akan menyatakan kuasa Tuhan dinyatakan, saudara. Itu akan menzahirkan kuasa Tuhan bila orang-orang benar ini berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Secara mata kasar kita sudah kita melihat orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, mereka dapat bergerak ke sana kemari, mereka dapat berkomunikasi, tetapi secara rohani mereka saudara sudah melemah saat ini. Sudah mulai kurang energi, saudara. Kenapa sedemikian? Karena kurangnya doa. Doa ini, saudara, akan melindungi kita daripada ancaman-ancaman bahaya. Doa ini akan melindungi atmosfera kita, saudara, dalam keluarga kita. Doa ini melindungi negara kita, melindungi jemaat kita. Doa ini sangat penting, saudara, sebagai suatu tudung yang menutupi kita semua. Tanpa doa, saudara, tidak ada terjadinya sesuatu revival di dalam kehidupan kita. Doa akan memberikan kita revival dalam kehidupan kita dan keluarga kita, bahkan jemaat kita. Bahkan saya percaya kalau semua jemaat
Semua hamba Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan revival yang besar dalam negara kita. Inilah kerinduan Tuhan di akhir zaman ini, saudara. Dalam situasi yang berlaku saat ini, melanda negara kita saat ini, kita ambil kesempatan untuk ambil waktu yang sungguh-sungguh berkualitas depan Tuhan untuk berdoa bersama-sama, untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Haleluya. Inilah pesan firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada Anda malam ini. Terima kasih atas perhatian semua di sini. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dan saat ini saya ingin membawa Anda untuk berdoa bersama-sama pada malam ini. Haleluya. Saya ingin Anda siapkan hati Anda untuk dijamah oleh Tuhan. Meskipun tangan saya tidak boleh sampai untuk menyentuh Anda saat ini, tetapi Roh Kudus akan datang di dalam hadiratnya untuk menjamah Anda. Haleluya. Maka siapkan hati kita saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga Tuhan kami Yesus. Tuhan kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan yang kami sudah mendengar pada malam ini. Terima kasih Tuhan atas teguran-Mu kepada kami malam ini Tuhan. Di mana Tuhan selama ini kehidupan doa kami Tuhan sudah mulai mati. Kehidupan doa kami Tuhan sudah mulai melemah. Tuhan kami sadar Tuhan, daging ini Tuhan tidak suka berdoa. Daging ini tidak mau berdoa Tuhan. Tetapi malam ini Tuhan kami ditegur. Pulihkanlah kami Tuhan. Curahkanlah revival doa dalam hidupan kami Tuhan malam ini. Supaya kami akan sungguh-sungguh Tuhan berdoa dengan berkualitas di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ubahlah setiap cara doa kami Tuhan. Berdoa bukan untuk kepentingan pribadi kami Tuhan, tetapi kami mengutamakan hubungan dengan Engkau Tuhan Yesus di dalam doa yang konsisten dan berkualitas. Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Jika selama ini Tuhan kami tertidur dengan masalah kami. Kami tertidur dengan duka cita kami Tuhan, dengan hal-hal jasmani, sehingga kami tidak dapat berdoa. Bahkan Tuhan, mungkin saat ini Tuhan kami melarikan diri pada panggilan-Mu Tuhan sebagai hamba-Mu. Sepatutnya kami Tuhan dapat mendengar suara teriakan kecemasan daripada jiwa-jiwa di sekeliling kami Tuhan. Tetapi karena kami melayani keinginan daging kami Tuhan, sehingga kami tidak dapat mendengar suara-suara itu Tuhan. Tapi pada malam itu Tuhan Yesus, kami disadarkan kembali Tuhan. Pulihkan kami hamba-hamba-Mu, pulihkan kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk terus bersemangat berdoa, terus menjadi Tuhan, haleluya, menjadi pemangkin bagi kerajaan-Mu Tuhan Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa yang akan dapat, haleluya, dipanggil kepada hadirat-Mu Tuhan dan diselamatkan. Tuhan Yesus, satukan kami semua anak-anak-Mu untuk terus bersekutu di dalam doa, berharap kepada-Mu dengan sungguh-sungguh dan tidak lari daripada panggilan-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus bagi jemaat bahasa di Kuala Lumpur Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan dalam situasi keadaan yang sedang darurat saat ini Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan, sumber perlindungan bagi semua anak-anak-Mu Tuhan. Segala keperluan mereka Tuhan, kesehatan mereka semua, keluarga, rumah tangga Tuhan Engkau berkati Tuhan. Engkaulah pemelihara tunggal bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau yang mendirikan menara bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ada kuasa apapun Tuhan yang dapat mengganggu mereka semua, karena kuasa penuh Tuhan akan terjadi kepada setiap anak-anak-Mu, untuk bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Bahkan hamba-Mu sekeluarga, Pastor Muru bersama dengan istri dan anak-anak Tuhan Engkau berkati perlindungan, untuk bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Engkau yang menyertai mereka Tuhan, sehingga terjadi suatu revival yang hebat dan luar biasa. Jemaat BM di Kuala Lumpur Tuhan akan dapat mempengaruhi seluruh negara ini Tuhan dengan kuasa-Mu. Tuhan berkati Tuhan di segala kepulauan mereka Tuhan. Hikmat bijaksana Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tali kasih-Mu, saling membangun, saling mendorong Tuhan, saling berdoa satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa kami Malaysia Tuhan, biar kerajaan-Mu dinyatakan di bumi Malaysia ini Tuhan,
Biar setiap suku kaum bangsa dan bahasa Tuhan akan berlutut, akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Biar namamu dibesarkan, ditinggikan di Malaysia Tuhan. Ampunilah Tuhan negara kami Malaysia. Ampunilah negara ini Tuhan. Selamatkanlah Tuhan Yesus. Curahkanlah hujan keselamatan, hujan pertobatan. Tuhan berkati setiap pemimpin negara. Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk menggambling situasi ini Tuhan, supaya tidak mendatangkan kepanikan kepada setiap rakyat, tapi mereka akan memberikan suatu cara-cara yang terbaik Tuhan untuk mengatasi situasi saat ini Tuhan. Engkau berkati juga ekonomi negara ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menyediakan segala keperluan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam. Selamat malam. Sampai di sini firman Tuhan yang saya sudah sampaikan kepada Anda malam ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya kembalikan kepada hambanya, Pastor Muru, untuk teruskan acara kita pada malam ini. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Shalom dan mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya untuk firman Tuhan. Haleluya yang dibawa oleh hamba Tuhan pada malam ini. Amen. Puji Tuhan. Kita semua sangat bersyukur pada malam ini kita diberkati dengan firman Tuhan oleh hambanya Pastor Loren, dan juga message yang dibawa oleh hamba Tuhan pada malam ini tentang wake up call. Okay, dalam waktu-waktu yang sukar ini, dan saudara yang sedang mengikuti CF online pada malam ini, kita harus bangkit seperti mana dikatakan oleh hamba Tuhan pada malam ini, bangun dari tidur dan juga daripada zone selesa kita, yaitu comfort zone kita. Okay, dan saya waktu Pastor Loren membawa firman tadi, saya teringat firman Tuhan dalam Alkitab di mana Yesus berkata kepada murid-murid sewaktu di Taman Getsemani, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Amen. Haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan dia juga berkata, roh memang menurut tetapi daging lemah. Inilah keadaan situasi kita di mana walaupun kita mau lakukan, tetapi disebabkan daging kita, disebabkan apa yang kita sudah pun selesa selama ini, membuatkan kita tidak dapat bangkit dan bangun dalam waktu-waktu yang sukar, yang paling mencabar dalam masa begini. Dan diharap firman Tuhan hari ini, Tuhan secara pribadi berbicara dengan setiap seorang di sini supaya kita harus berjaga-jaga. Kita harus bangkit daripada situasi kita untuk berdoa. Dan inilah kita perlukan pada saat ini, itu doa. Doa yang dapat memulihkan situasi kita. Doa yang dapat melindungi kita. Tidak ada pertolongan dari mana-mana pun selain daripada Tuhan. Haleluya. Amen. Dan kita fokuskan keadaan kita ataupun mata kita kepada Yesus. Amen. Dan saya percaya kalau kita boleh lakukan pada saat ini, pasti pertolongan sampai. Tapi kita harus bangkit, kita harus bangun, kita harus mencari wajah Tuhan. Bagaimana? Amen. Melalui. Haleluya. Amen. Ya, terima kasih Pastor Loren. Kami sangat diberkati pada malam ini melalui firman Tuhan. Amen. Haleluya. Dan juga semoga Tuhan Yesus memberkati Pastor Loren dan juga keluarga dan juga sidang jemaat di Keningau, Sabah. Amen. Dan kami juga doakan agar revival, kebangkitan terus terjadi di Keningau. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kami berharap dapat membawa Pastor Loren di masa yang akan datang untuk membawa firman Tuhan kepada kami. Jika semuanya berjalan dengan baik, kita akan menjemput sekali lagi Pastor Loren bersama online. Terima kasih Tuhan berkati. Ya. Oke, sidang jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, terima kasih sekali lagi semua yang dapat mengikuti CF pada malam ini. Harap semuanya sehat dan selamat.
jagalah kesihatan anda, dan kita masih lagi dalam period yang di mana PKP dilanjutkan sampai 12 Mei. Terus bersabar, terus setia, terus berdoa dan mencari Tuhan dalam waktu begini, amen. Dan juga gunakan kesempatan ini, peluang ini untuk memperkuatkan, eratkan perhubungan anda, bukan saja bersama dengan keluarga yang anda kasihi, maupun dengan Tuhan yang anda kasihi. Amen. Di sini sahaja sampai ini siapkah kita pada malam ini. Kita akan berjumpa hari Minggu di ibadah online kita. Dan hari Minggu ini kita ada seorang lagi pengkhotbah yang akan membawa firman Tuhan dengan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat malam semua, dan kita akan berjumpa lagi. Oke, puji Tuhan, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Pastor Lorin membawa kita dalam malam ini, membawa kita dalam firman Tuhan. Amen. Dan jangan lupa, untuk mengikuti bagi Anda yang sedang menonton pada saat ini, jika Anda ingin mengikuti apa-apa maklumat ataupun event yang akan diadakan untuk gereja penganut Kristen Apostolik, Anda jangan lupa untuk layari kami punya Facebook, yaitu penganut Kristen Apostolik. Event-event akan dipost di sana, amen. Dan pada saat ini juga sedikit pengumuman seperti yang diberitahu oleh Gembala tadi. Pada hari Ahad ini, kami menjemput Anda sekali lagi yang menonton pada saat ini, jangan ketinggalan, kita ada pengkhotbah jemputan pada hari Ahad ini, dan di akhir ini nanti Anda akan melihat slide, Anda boleh melihat siapa pengkhotbah, bila dan tarikh di masa dia. So, saya mendorong Anda yang menonton pada saat ini, teruskan bersama dengan kami di masa akan datang dalam ibadah online ataupun CF online. Tuhan memberkati semua. Amen.